Kita adalah agama yang mengajarkan kekuatan. Kalau ada orang mengatakan ini umat ini sudah kacau, umat ini sudah binasa, maka dialah yang binasa. Kita umat yang kuat. Nih, siapa bilang anak muda sudah habis diambil warnet? Siapa bilang anak muda sudah habis diambil karaoke? Buktinya masih ada sisa-sisa puing-puing yang perlu dibudidayakan. Marhab, marhab, ya hilal. Ahlan, ahlan, kaifal hal. Marhab, marhab, ya hilal. Ahlan, ahlan, kaifal hal. قد غبت وإليك استغنى وانتهى بعدك صار وصال. Tapi ada yang ketiga nih, fikih saum, puasa. Puasa itu apa Pak Ustadz? Imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar shadiq, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari, 13 jam setengah. Imsak, genggam. Apa yang digenggam? Genggam mata. Gelap, apa mata apa? Genggam telinga, jangan dengar yang haram. Genggam mulut, jangan ada berkelahi. Insyatamahu ahadun, kalau ada orang ngajak kelahi, Ustaz jangan macam-macam ya, nanti Ustaz ku penjarakan. Inni shaim, aku sedang puasa. Kalau ada orang ngajak engkau kelahi, maka kau katakan inni shaim, inni shaim. Jadi Ustaz nggak berani sama saya, aku sedang puasa. Jadi Ustaz nggak nantang sama saya, nanti habis maghrib ya. Bukan begitu. Ini mengontrol, tahan, tahan. Laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat bukan orang yang kuat berpancu, orang yang kuat bergulat. Orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang bisa menahan dirinya pada saat dia marah. Ini dilatih dalam bulan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum, tak masuk air gula, maka gula darah turun. Kalau gula darah turun, emosi naik. Gula darah turun, emosi naik, bawaannya mau marah. Tapi orang ini sanggup menahan marah. Kalau 30 hari sanggup dia tahan, maka luar biasa. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nanti Bapak Ibu tengoklah Masjid Nurul Falah, saya tak tahu, Masjid An-Nur, Masjid Ar-Rahman, makin besar masjid. Kalau kita masuk jam 12, jam 1, jam 2 siang, itu kita lihat bergelimpangan korban-korban Israel. Oh, banyak betul ini. Kalau kita bangun kan dia, pak, bangun pak, bangun. Langsung buka, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula dia hadis. Hadis yang lain tak ada dia hafal. Khusus untuk dia apa? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis ini hadis dhaif, tidak bisa sebagai dalil hukum. Untuk fadhilul amal boleh, tapi untuk dalil hukum tidur siang, jangan sampai orang tidak tertarik masuk agama ini karena perbuatan kita tidak mencerminkan ajaran Islam. Tengok, dengar sambutan Ustaz Darisman Ahmad di awal tadi. Kita adalah agama yang mengajarkan kekuatan. Kalau ada orang mengatakan ini umat ini sudah kacau, umat ini sudah binasa, maka dialah yang binasa. Kita umat yang kuat. Nih, siapa bilang anak muda sudah habis diambil warnet? Siapa bilang anak muda sudah habis diambil karaoke? Buktinya masih ada sisa-sisa puing-puing yang perlu dibudidayakan. Ini masih ada anak-anak muda. Inilah yang akan membangkitkan Riau di masa akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok tuh, itu kenyang aja begitu tak ada. Apalagi kalau lapar. Mereka inilah memang lain tendangan kambing ini. Mereka inilah yang akan membangkitkan. Makanya Nabi SAW perang Badar Al-Kubra kapan? Hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Dari kota Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda. Tunjukkan saya mana orang di Riau ini umur 55 tahun. Nabi waktu itu umurnya 55. Siapa di Riau ini orang umur 55 tahun tahan naik kuda 150 km. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Nabi tahan naik kuda dari Madinah ke Badar, bulan suci Ramadan, perang jihad fisabilillah. Ini bangkitkan balik semangat.
Jangan ini anak-anak muda bulan puasa mau itu. Kau kenapa puasa Pak Ustaz? Puasa tak mesti begitu gaya. Tegak. Lapar pun biarlah perut berbunyi, tapi mata tetap tegak. Gitu. Itu kan orang Arab Pak Ustaz. Kita kan bukan orang Arab Pak Ustaz. Memangnya kita tak punya kenangan dengan Ramadan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. 17 Agustus 1945, kalender konverter enter, nanti dapat 17 Agustus 1945 sama dengan 9 Ramadan. Kita merdeka tanggal 9 Ramadan. Yang mengerek bendera itu dalam keadaan puasa. Datang seorang berkeluarga negaraan keturunan Arab mensedekahkan beberapa butir kurma untuk buka puasa Presiden Soekarno. Yang hari ini benci Arab, ngejek-ngejek Arab. Itu rumah tempat proklamasi, itu adalah rumah yang dipinjamkan orang Arab. Buka puasa dia kasih kurma untuk Presiden Soekarno. Habis itu Presiden Soekarno berdoa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkat atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia tidak ingin ada penjajahan di atas dunia. Itu semuanya sedang puasa. Teriakan orang lapar, matanya tajam. Itu yang membuat Belanda lari tunggang langgang lintang kukang. Pucat Belanda itu nengok orang Islam. Allahu Akbar. Orang kenyang mana bisa teriak? Allah. Oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan orang Islam anti NKRI, Islam inilah isi NKRI. Karena Islam inilah ada NKRI. Kalau tak ada Islam tak akan ada NKRI. Mana buktinya? Spanyol, Inggris, Prancis, kenapa bisa pecah-pecah? Kenapa? Agamanya sama. Kenapa bisa pecah? Kita cinta kepada Islam, semuanya teriakannya Allahu Akbar. Dari mulai Tengku Umar di Aceh sampai Sultan Hasanuddin di Sulawesi sampai di Pangeran Diponegoro, semuanya meneriakkan. Bung Tomo di Surabaya, semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Oleh sebab itu puasa bukan bulan santai. Andalusia, saya tanya ke mahasiswa, kalian tahu Andalusia? Real Madrid, Barcelona? Andalusia itu Spanyol mas. Nun Andalusia ini Maroko. Dari Maroko menyeberang ke Andalusia. Nama panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Dicabutnya pedang. Al-bahru wara'akum al-adu amamakum. Lautan di belakang, musuh di depan. Kalau kalian perang, kalian akan mati syahid. Tapi kalau kalian mundur ke belakang, kalian akan mati konyol. Maka direbutlah Andalusia. Islam bertapak di Andalusia dan Tariq bin Ziyad menguasai Andalusia di bulan suci Ramadan. Ramadan luar biasa. Malaikat turun membawa rahmat Allah, dan orang yang berpuasa itu mulutnya, doanya, tenaganya, matanya, nyawanya, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spanyol merdeka, maka nama Tariq diabadikan sebagai selat itu disebut dengan Tariq bin Ziyad, Jabal Tariq. Bahasa Arabnya Jabal Tariq. Ada bukit besar di tengah laut disebut dengan Jabal Tariq, bukitnya si Tariq. Orang barat payah nyebut Jabal Tariq, dia sebut selat Gibraltar. Tak bisa dia menyebut Tariq karena banyak lemak babi di lehernya. Maka dia sebut selat apa tuh? Gibraltar, menyeberang Samudra Atlantik. Mesir, Bapak Ibu nanti kalau pergi ke Mesir, ada satu kota di Mesir namanya Ashir min Ramadan, kota 10 Ramadan. Ada apa dengan 10 Ramadan? Karena tanggal 10 Ramadan pasukan Mesir berhasil mengusir tentara Israel dari Mesir, masuk provinsi Ismailiyah, diusir sampai ke Rafah, akhirnya mereka masuk ke Palestina. Tanggal berapa itu? 10 Ramadan. Nah, jadi jangan lagi lesu letoy loyo, bawaannya mau mati saja Ramadan. Cuman saya setelah berceramah ini ngeri juga nih, jangan sampai saya kedapatan tidur di masjid. Jangan tidur di masjid siang-siang telungkup, muntah keluar air liur basi pas tempat sujud orang. Malamnya orang tarawih di situ. Allahu Akbar.
Imam pula lama betul tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal kawan dah hitam dah. Kalau terpaksa juga mau qailulah tidur siang sunnah 1,5 jam setelah zuhur bagus qailulah, tenaga fit balik. Makanya Nabi itu sehat qailulah tidur siang. Mungkin setelah zuhur sampai jam 2 masuk kantor lagi qailulah, tapi tidurnya telentang. Pak Ustaz, saya telentang pun ngences juga puasa. Beli pempes. Puasa Ablum minallah sudah, ablum minannas sudah, fikih puasa penting. Ustaz Somad katanya kalau mandi di sungai batal ya? Tak batal. Ustaz Somad katanya kalau kentut di kolam renang batal ya? Tak batal. Ustaz Somad katanya kalau suntik batal ya? Tak batal. Suntik demam tak batal, suntik cacar tak batal, suntik infus batal. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat masuk dia ke kamar, suntiknya infus 2 botol. Berat puasa hari ini ya? Saya enggak tuh. Rupanya udah 2 botol masuk. Nih, maka ada yang batal yang tidak. Ustaz Somad katanya kalau nangis batal ya? Nangis tak batal. Kawan saya katanya kalau nangis batal. Nangis sambil minum teh es. Batal. Makanya belajar fikih baik-baik. Sudah saya bahas semua. Judul bukunya 30 fatwa seputar Ramadan. Oh, ujung-ujungnya mau jual buku. Bukunya gratis. Mana bukunya? Di alam ghaib. www.google.com 30 fatwa seputar Ramadan. Enter. Download PDF gratis. Kalau sudah dapat share Twitter, BBM, WhatsApp. Nanti udah baca? Belum Pak, tapi saya share. Loh, kok bisa share nggak baca? Saya mau dapat royalti pahalanya. Baca dulu, baca baru share. Semua dikaji di sana tentang masalah habis salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Apa ini tasbih? Enggak boleh pakai tasbih. Ini perbuatan tak dibuat Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar dalam Fatwa Al-Azhar, dulu kalangan salaf selesai mereka salat 2 rakaat istirahat. Ada yang tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang tak sanggup tawaf, baca Quran. Ada yang tak sanggup baca Quran, zikir. Itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah tarawih. Buka Fatwa Al-Azhar, begitu kata Syekh Atiyah Saqar. Maka boleh bertasbih subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Minta ke Ustadz Darisman supaya dituliskan di kertas, di copy, laminating. Nanti Bilal baca. Karena banyak juga Bilal yang tak membaca, menandalkan hafalan tahun lalu yang dia pun tak ingat. Akhirnya ujung-ujungnya yang mabut, imamnya lambat, makmumnya cabut. Ujungnya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Karena ada juga masjid ini berselawat tak jelas, mentah-mentah Allah, memaki-maki Rasulullah. Allahumma sallim alaihi. Allahumma sallim alaihi. Bagus tak usah selawat. Grup, ini kan banyak anak-anak muda. Besok grup kalian berdua ya, besok kalian berdua ya, besok grup selawat ini ya, selawat dia. Allahumma salli ala syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Anak siapa yang berselawat itu Pak? Anak saya. Yang di dalam itu iya anak saya. Baru selawatnya iyalah anak saya. Bapak bisa selawat? Enggak. Saya memang tak bisa, tapi anak saya itu saya latih, saya carikan guru mengaji, saya membalas, saya jahil dulu, saya tak ngaji dulu, saya preman tengik dulu. Apa tak tahu kalian tato saya tengok nih? Ini dulu ular kobra nih, setelah tuannya ini dia cacing tanah. Maka kita balaskan sakit hati kita kepada anak-anak kita. Ini jangan salah menyalahkan. Habis itu imam itu pun berdoa, Allahumma innaka afuun karimun
karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aminkanlah jamaah sekalian. Amin. Pokoknya kalau imam itu doanya jelas, aminkan. Tapi kalau tak jelas, jangan aminkan. Tak apa-apa kata dia. Saya ikut rombongan safari Ramadan Pak Herman Abdullah. Pertama saya hitung setengah jam imam itu berdoa. Pertama jamaah semua angkat tangan. Lama-lama orang kalau sudah meletakkan tangan di paha, itu artinya terserahlah ya Allah. Dapet alhamdulillah, tak dapet pun tak apa. Asalkan copek berhenti mangkuk. Oleh sebab itu maka selalu saya ajarkan di malam Ramadan itu doanya singkat saja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Setelah itu ada aba-aba. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah. Itu pun tidak bid'ah, karena itu hanyalah aba-aba, rambu-rambu. Karena banyak jamaah ni saking lelahnya, capeknya, tak ingat dia lagi tak tarawih, tak witir. Datang kawannya nanya, Pak, ikut tarawih apa witir? Tak ingat, dah pun tahu. Maka diingatkan oleh rambu-rambu itu. Sallu salatal witri thalatha raka'atin. Oh, witir tu. Kok tahu Bapak witir? Salasa kecilnya. Asal salasa itu witir tu. Oh, tu. Jadi ada masjid yang tak membolehkan itu. Tak ada apa-apa, tak ada rambu-rambu. Pokoknya sholat aja. Ibu-ibu di belakang, kalau bapak-bapak biasanya malu, segan, sungkan dia diam. Tapi kalau ibu-ibu dia tanya, Pak Imam, ikut witir apa tarawih? Witir 3. Jelek sekali, witir 3. Coba kalau pakai lagu Sallu salatal witri thalatha raka'atin asabakumullah. Oh, witir 3. Kalau tak setuju pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, all of our passenger, after tarawih 2 raka'ats, we will pray witir 3 raka'ats. Please, please, please. Itu kan sekedar apa-apa untuk mengingatkan jamaah yang ngantuk-ngantuk bangkit semangatnya. Ini belajar fikih, namanya fikih puasa terkait dengan yang membatalkan. Berlapang dada menerima perbedaan. Siapa yang tidak 23 rakaat tidak sah, murtad. Yang satu pula, siapa yang lebih dari 11 rakaat bid'ah. Apa tak bertinju tu masjid? Lebih dari 11 rakaat bid'ah. Tidak sampai 23 rakaat tidak tarawih. Wah, akhirnya bertinju antara 11 sama 23. Datang orang yang tak ke masjid. Dek apa orang tu berkelahi gara-gara 23? Untung awak tak ke masjid. Masuklah Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid, pendiri Ikhwanul Muslimin, meninggal sebagai seorang syahid, ditembak di kantor Subhanul Muslimin. Syekh Hasan Al-Banna masuk masjid, dia tengok orang berkelahi tentang tarawih. Kalian kelahi kenapa? Karena tarawih, Syekh. Tarawih itu apa hukumnya? Sunat. Kelahi dalam masjid apa hukumnya? Haram. Gara-gara yang sunat kalian berkelahi dalam masjid yang haram. Oleh sebab itu maka berlapang dada. Zaman Nabi 11 rakaat. Kenapa Nabi cuma 11 rakaat? Waktu tak cukup. 11 rakaat waktu tak cukup. Kenapa bisa tak cukup? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Maka dia buat 8 tambah witir 3 11. Pada masa Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Umar memanggil Ubay. Ubay, sini Ubay. Ada apa wahai Sayyidina Umar? Nampaknya jamaah tak sanggup lagi macam Nabi 11 rakaat tapi panjang. Kalau gitu Ubay kau tambah rakaatnya jadi 23, tapi bacaannya kau baca pendek aja, 1 juz 1 malam. Oke, kata Ubay. Ubay baca 1 juz 1 malam, rakaatnya 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 39 rakaat. Wah, makanya kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, tarawih 3 versi, 11,
23, 39. Jurus rumusnya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Dapat dua-dua. Jangan kelahi. Masjid kita seboleh rakaat. Masjid An-Nur pakai 2 kloter. Kloter pertama 8. Selesai 8 mundur kloter kedua, masuk kloter 2. Masjid Raya Senaplan Pasar Bawah begitu juga. Alhamdulillah, tak ada pertentangan, tak ada perkelahian, jangan saling membinakan. Ini dibahas dalam masalah ketiga, fikih puasa. Saya tinggal 2 tahun di Maroko Maliki. Ustadz Darisman 2 tahun 3 tahun di Yordania. Kami sama-sama S1 di Kairo. Habis itu beliau pergi ke Yordania, saya pergi ke Maroko. Yordania mazhabnya Syafi'i, Maroko mazhabnya Maliki. Maliki tak ada imsak. Kami sedang makan sahur, makan, pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda sama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada imsak. Makanya ketika imsak itu langsung pas kita sedang makan berbunyi. Habis baterai. Dari mana asal imsak ini? Ini Imam Syafi'i buat pendapat aja nih. Imsak itu dasarnya hadis riwayat Anas bin Malik. Orang bertanya kepada Anas, ya, kau pernah serumah dengan Nabi? 10 tahun aku serumah dengan Nabi. 10 tahun membawakan air sendal Nabi, pakaian Nabi. Anas bin Malik, khadimtun Nabi 10 sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi 10 tahun. Ku cium tapak tangan Nabi, atwabu min rihil muski, lebih harum dari semerbak kasturi. Ku cium tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutra. Rindu kita. Anas bin Malik pernah 10 tahun. Nabi berhenti makan sahur itu kapan, Anas? Kata Anas, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Nah, itulah dalil imsak. Tapi imsak itu bukan lampu merah, lampu kuning. Artinya begitu imsak, gosok gigi, mulut fresh, segar. Ketika azan kita tak ada was-was. Tapi bagi ibu bapak yang terlambat, lembur dari luar kota, capek, lelah, tiba-tiba bangunnya pas imsak. Begitu bangun, imsak. Jangan sampai tak puasa. Kau kenapa tak puasa? Tadi terlambat Pak Ustaz, bagusnya Pak imsak, katanya tak boleh makan. Imsak masih tetap boleh makan. Ambil nasi, ambil cabai, ambil gulai, blender. Aku ambil pipet, nama itu sama orang ada. Jadi puasa, mengunyah tak sempat lagi. Mengunyah, oper kiri, oper kanan, pam, pegul. Nah ini tak main kunyah lagi. Nah, ini pahami imsak ini dengan baik. Tapi kalau sedang azan, mulut sedang berisi, maka jangan telan. Ada hadis mengatakan, kalau muazin sedang azan, mulut mau berisi, maka habiskanlah, telanlah. Itu dalam kasus ketika muazin azan sebelum masuk waktu. Ada muazin itu azan sebelum masuk waktu. Tapi di tempat kita tak berlaku itu, karena semuanya azan setelah masuk waktu. Maka setelah masuk waktu jangan lagi telan. Kalau ada orang menelan setelah masuk waktu, batal puasanya. Kecuali orang lupa. Ustaz Somad, ya tadi saya puasa Ustaz, terus saya makan lontong sayur 2 piring, habis itu baru saya ingat. Gimana tuh Pak Ustaz? Sedekah. Allah sedang bersedekah kepada engkau, tapi jangan tiap hari. Ada juga masanya kita lupa. Oleh sebab itu pahami fikih puasa dengan baik. Jam 6 sore menunjukkan jam 6. Oh, saya sudah ceramah. Tadi saya ceramah jam 8 kurang 20. Sekarang sudah jam 9 kurang 10. Berarti saya sudah ceramah 70 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi begitu jamaah ini semangat luar biasa, maka tak terasa sudah 70 menit, tambah tadi dari maghrib ke isya muqaddimah 10 menit, sudah 80 menit. Tapi kaji baru 3. Kita lanjutkan. Belum ada yang menguap, nanti ada yang menguap baru kita berhenti. Nah, jam 6 sore
waktunya berbuka, mustajab dakwah, waktu dikabulkan doa, janganlah lagi keluar rumah. Jangan lagi keluar rumah. Ini di Pekanbaru, kalau sudah jam 6 sore semua keluar rumah. Simpang Arengka, Tabik Gadang, macet, semua keluar rumah. Padahal mestinya jam 6 duduk baca doa. Nah, bacaan Qur'annya udah sampai mana? Nah, Ar-Rahman ya, baca. Ibu udah sampai mana? Yasin, baca Yasin. Selesai mereka baca, mereka nanya kita pula, Bapak udah sampai mana? Bapak udah dewasa. Mungkin dia sedang belajar. Bapak itu yang didesak, dia sedang belajar sama Pak Imam. Pak Imam, saya tak pandai mengaji, tolong ajari saya ngaji Pak Imam. Tapi kalau bisa istri sama anak saya jangan tahu, jatuh harga diri saya nanti. Kata Pak Imam, tak masalah, saya mau belajar sama Pak Imam 4 mata Pak Imam. Kata Pak Imam, jangan kan sampai 3 pun bisa baca. Oleh sebab itu maka mengaji. Setelah itu berdoalah, lalu kemudian makan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Muncul lagi masalah. Jangan baca-baca Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu itu hadisnya tak bisa dipakai. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Allahumma laka sumtu bisa dipakai, silakan. Yang mau baca doa lain silakan. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru, silakan. Yang mau baca doa lain, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, silakan. Sependek-pendek doa bismillah. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Ya ghulam, hai anak, kalau kau mau makan, sambillah, sebut nama Allah. Bismillah. Nah, itu dah lapar betul. Bismillah. Nah, ini amat sangat baik. Lalu kemudian setelah itu sholat maghrib. Jangan sampai karena banyak makan sholat maghrib tinggal. Anak-anak mahasiswa, pegawai-pegawai buat buka bersama di hotel, di kafe, di tempat-tempat mewah, mobil parkir sejauh mata memandang. Saya mau ke masjid sholat isya, mau ceramah, orang tuh masih buka bersama maghrib lagi. Perbuatannya nampaknya hak. Mau acara kemana, Bu? Buka bersama. Tapi tak pakai sholat maghrib. Buka bersama apa tak pakai sholat maghrib? Kalau ada acara buka bersama tidak pakai sholat maghrib, jangan ikut. Batil itu. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan hak dengan batil. Anak-anak gadis buka rambut tak menutup aurat, pakai celana sempit, buka bersama, rusak, tak ada guna puasa. Padahal tujuan puasa lalakum takut tak sholat maghrib, takut tak menutup aurat. Tapi ini enak saja di hotel, di restoran, di kafe, buka bersama, tak menutup aurat, tak bekerja sama, meninggalkan sholat maghrib. Ini batil-batil bercampur. Maka kita mesti selektif dalam hal ini. Lalu kemudian selesai fikih tuntas, masuk yang keempat, siapkan Al-Quran. Saya Pak Ustaz tak ada Quran, terus saya download Quran digital. Quran digital, Play Store, Quran digital. Cara mencari ayat di Quran digital gimana? Ketikkan huruf Arab, hafal ayatnya tapi tak tahu letaknya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, alif lam shad ya alif mim, enter. HP saya tak bisa tulis Arab Pak Ustaz, berarti belum masuk Islam. Macam mana mengislamkan HP ini Pak Ustaz? Pertama, buka Play Store. Setelah terbuka Play Store, apa lagi diketik Pak Ustaz? Keyboard Arabic keyboard. Banyak betul Pak Ustaz. Pilih keyboard smart, Arabic smart keyboard. Arabic smart keyboard, bukan Arabic smart keyboard. Smart keyboard. Pasang. Geser. Dah bisa Arab, dah mudah mencari-cari. Baca. Terjemahnya ada, tafsirnya ada, asmaul nuzulnya ada, download yang bagus-bagus. Tafsir Jalalain ada, tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Said Qutb fi Zalalil Quran ada. Manfaatkan. Saya target buat lembaran. Lembar tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai 30 Ramadan. Program pertama, salat sunat. Program kedua, hafal baca Quran 1 hari 1 juz. Program ketiga, memperbanyak zikir. Program keempat, banyak doa. Program kelima, sedekah. Begitu selesai, contreng. Tapi itu catatan pribadi, jangan dipoto, di-upload.
nanti menjadi riya, menjadi sum'ah. Ini baik. Maka yang keempat, hablum minallah sudah, hablum minannas sudah, fikih puasa sudah, siapkan Al-Quran karena bulan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Wa kana Syafi'i, Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana, mengkhatamkan Al-Quran fi Ramadan, di bulan Ramadan, sittina khatamah, 60 kali khatam. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir di Gaza tahun 150, meninggal di Mesir tahun 204. Khatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Malu diri menengok Imam Syafi'i, malu diri melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tahajud dari maghrib sampai ke isya. Ketika selesai ditanya Imam Syafi'i, Hanbali, ya, tadi malam ku tengok engkau tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa yang kau lakukan? Aku mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud. Kita 1 juz aja 1 hari pun jadilah. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, maka 10 lembar sama dengan 1 juz. Itu pribadi. Adapun jamaah buat namanya halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Bapak satu, bapak satu, bapak satu, bapak satu. Ustaz Somad lingkaran ini ya. Ya, Ustaz Somad pun baca lah. A'udzubillahi, oh bukan zu Ustaz, lu. A'udzubillahi minas syaitan, bukan say Ustaz, sya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahman, bukan roh Ustaz, roh. Merajuk balik. Sudah berapa lama kalian saya ajari ceramah? Saya baru salah 3 kali aja udah kalian tegur begini. Tak tahu kalian saya ini siapa? Ustaz saya ini 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko, 6 tahun saya di Arab. Berani kalian mengkritik saya? Ustaz, kalau cuma lama di Arab, untung lebih lama lagi. Tadarus adalah menunjukkan kelemahan diri, karena kita tak tahu peci kita miring. Orang tak tahu peci saya miring. Yang ngasih tahu itu siapa? Jamaah. Tiba-tiba HP berbunyi, tengok foto. Rupanya jamaah sedang ngirim peci miring. Oh. Sedangkan peci kita miring pun kita tak tahu, apalagi bacaan kita miring. Makanya orang lain ngasih tahu, sabar aja, kasih tahu, jangan merajuk. Ada ibu-ibu ini tukang marah, sedikit ditegur marah, akhirnya jamaah berbisik. Nanti kalau ibu itu baca tak usah ditegur, tuh diamkan aja. Buka-buka kan aja telinga. Begitu ibu itu pergi, Shadaqallahul azim. Saya pulang dulu ya, iya bu, alhamdulillah. Begini. Memperbaiki bacaan. Kita ngaji ini sudah lama, tapi kita lupa. Afatul ilmi an-nisyan, cacat ilmu adalah lupa. Idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, lupa kita. Maka kita ingatkan balik. Dulu nikahnya kan pakai Quran Pak Ustaz. Memang nikah pakai Quran, tapi Quran tak pernah dibuka. Aku terima nikahnya dengan perangkat al-salat di kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Maka buka balik Quran yang sudah disampul dengan kain sutra, dimasukkan dalam kotak kayu jati, dipaku 4 sudut, belok besok pagi beli linggis, buka itu, diletakkan di lemari tamu untuk menakut-nakuti ruang tamu. Asal datang tamu menengok, ini Quran apa mbak? Itulah akad nikah kami dulu. Semua menengok kucing. Bukan begitu cara muliakan Quran. Muliakan Quran adalah dibaca, dibuka, dipelajari isinya. Ini neraka, ini kita. Jarak antara kita dan neraka tak ada. Dindingnya apa? Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna
minhuma jahilna. Quran inilah yang menjadi dinding. Berapa harga Quran yang ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada terjemahnya? Harganya 200.000. Sementara alas tapak kaki yang gunanya hanya mengalas kaki dari tai ayam, hanya itulah gunanya 500.000. Maka beli Quran yang bagus. Beli Quran jangan di toko orang kafir. Toko kafir yang ada di mal-mal jangan beli Quran di sana, karena duitnya dipakai untuk mengkristenkan anak-anak bangsa kita yang ada di suku Talang Mama, di suku Akit, di Sokop, di suku Sakai. Maka beli di toko orang Islam. Saya tak maulah belanja situ Pak Ustaz. Kenapa? Tokonya punya salapi. Terserah mau salapi mau 2 lapi, beli aja. Itu saudara kita. Beli buku Quran sana. Habis itu baca Qurannya, tengok terjemahnya. Dulu ini ayat, ini terjemah, ini ayat, ini terjemah. Sekarang terjemahnya sudah potong-potong. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama kemana? Ternyata maknanya sebagaimana. Ini bagus untuk menghilangkan kita lagi pemahaman. Nih siapkan Quran anak-anak gadis cantik-cantik, pakai resleting, pakai dompet, ada warnanya, ada ungu. Itu membangkitkan semangat, tapi dibaca. Nanti pegang-pegang kemana-mana bawa Quran. Tak pernah baca, enggak, nunjukkan aja biar bawa Quran. Bukan begitu fungsi Quran. Nah, selesai yang keempat. Yang kelima, ini tak kalah penting, siapkan budget khusus untuk sedekah. Ibu, bapak, anak 2 cukup untuk buat kolak 4, buat 8. Loh, untuk apa 8 mubazir? Anak yatim 1, fakir miskin 1, orang jompo 1, kirim ke musola, langgar, surau, mungkin ada adik-adik mahasiswa 1. Ngantar sedekah ini jam 6 sore, jangan diantar jam 11 malam. Ini banyak orang Pekanbaru ini sedekah jam 11, pergi antar bubur kacang hijau ini ke masjid daripada basi. Akhirnya anak yatim makan bubur kacang hijau jam 11 malam. Masam katanya, makan aja lah nak, sedekah orang. Jam 11 dimakan, jam 12 mencret, jam 1 mati. Masuk rumah sakit Arifin Ahmad, penyebab kematian bubur kacang hijau. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim. Bersedekahlah jam 6 sore, buatkan tupperware atau mangkok atau rantang atau bungkus, antarkan saya. Dek, besok antar lagi ke rumah ibu ya, nanti ibu. Idza tabakhta, kalau kau mau masak, fa'akfir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kenapa banyakkan kuah? Bersedekah. Tapi jangan gara-gara ini pula kuah. Ibu itu Pak Ustaz, tahun lalu masih ada ayam-ayamnya sedikit, tahun ini kuah aja. Setelah kami telusuri, rupanya gara-gara ceramah Ustaz di Masjid Nurul Falah. Saya Ustaz sama aku. Oleh sebab itu maka makna hadis itu jangan dipahami tekstual. Sedangkan kuah pun ada pahalanya, apalagi sepotong daging. Saya kalau sudah Ramadan nih, negeri yang paling saya ingat Mesir. Malaysia pernah, Kuala Lumpur, di Brunei pernah 40 hari, di Jakarta pernah, di Maroko 2 tahun. Tapi yang paling berkesan di kepala saya Mesir. Tanya Ustaz Darisman. Namanya Maidatul Rahman, Maidah meja makan. Rahman Tuhan, meja makan Tuhan. Panjang meja makan, kursi-kursi. Jam 6 sore itu mahasiswa Indonesia sudah tak ada di rumah lagi, semuanya di meja makan. Hari pertama ayam tuh potongnya 2 kali. Orang Mesir potong ayam 2 kali aja, 1, 2, seperempat. Bukan macam tempat kita. Hancur ayam bro, macam kena ledakan Hiroshima Nagasaki. Kadang-kadang kita mau menyuapnya pun ragu, iku ayam apa kakak lah ini. Mesir ayam itulah luar biasa.
Hari kedua daging. Orang Mesir daging itu tak tahu, dia potong halus. Potong daging dua gini. Pas macam batang sabun telepon. Cuman orang Mesir ini tak pandai masak. Dia tak tahu santan. Tak tahu dia santan, tak tahu dia rendang, tak tahu dia capcay. Taunya dipotongnya bawang bombay, kasih tomat, siramkan jintan hitam. Itu saja, anyep. Tapi habis juga, lapar. Hari ketiga daging, ikannya sama. Mau duduk di ujung, mau di tengah sama. Ikan itu tak ada main potong dua, potong tiga, tak ada. Satu ekor. Mesir mungkin lebih susah dari kita. Mesir bukan macam Saudi Arabia. Saudi Arabia kaya, minyaknya banyak. Mesir susah, tapi semangat bersedekah luar biasa. Ketika kita krisis moneter, pemerintah kita sudah menyiapkan pesawat tempur untuk menjemput pesawat perang, disediakan pesawat yang tak pakai kursi itu. Mahasiswa Indonesia mau disuruh tegak naik pesawat dari Kairo ke Jakarta. Itu yang disediakan pemerintah. Apa kata orang Mesir? Selama kami masih ada di Kairo, tidak boleh satu pun mahasiswa Indonesia pulang. Tahu deh. Sampai saya pulang 2002 masih tetap ada subsidi, bantuan. Ada ngasih minyak goreng, ada ngasih terigu, ada ngasih duit, ada ngasih, tak putus. Luar biasa sedekah mereka. Kita perlu belajar dengan sedekah orang Mesir. Dan orang Mesir ini kalau bersedekah dia tak terlalu formal. Ini penting. Dia jumpa dengan kita di bis, dia panggil Indonesia. Indonesia artinya anak Indonesia ya? Iya. Kasihnya duit 100 pon, mata uang Mesir pon. Ini pon. Pulang ke rumah, kalian buka bersama ya. Orang kita enggak. Kalau sedekah itu formalnya minta ampun. Diundang anak yatim ke rumah. Jam 5 datang ya dek, suruh baca Yasin 3 kali. Sampai pucat mukanya itu. Salamun qawlan min Rabbir. Kunang-kunang. Ya tadi. Bu, kami dah baca 3 kali, gimana Bu? Ini masih jam 6 lagi dek, kita buka 6.15. Jadi gimana? Tahlil 15 menit. La ilaha, kuat suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datanglah kipas angin kencang bertiup, terbukalah makanan yang ditutup koran, nampaklah mie goreng. La ilaha illallah. Maka saya selalu sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kalian kalau mau ngundang buka puasa, tak usah disiksa anak yatim. Suruh dia datang jam 5:30. Duduk-duduk, mau berpikir, mau main-main, terserah dia anak-anak, silakan. Kalian baca aja Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul sekali, Fatihah sekali, doa. Doakan kami sehat-sehat, minta doa mustajab dari mulut-mulut anak yatim. Dah, selesai. Ini menyiksa anak yatim. Dikasihlah mie goreng, dikasih daging tipis. Podasnya minta ampun. Sekali dimakan mencret 3 hari. Oleh sebab itu kita jangan terlalu formalitas. Ini semua kita siapkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang